Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Ali Muhtadi, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 2 Air Sugian, LPTK UIN Raden Fata Palembang, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Batch 2. Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran materi pokok ketentuan pernikahan dalam Islam kelas 12. Mohon meminta koreksinya. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pertemuan hari ini? Marilah kita sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, untuk mulai pembelajaran kali ini kita berdoa mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita absen terlebih dahulu. Ahmad Khairul Salim, Ahmad Subhan, Hadir. Anissa Fitri, Hadir. Denny, Edi, Ella, Elsa Umi, Hadir. Elsa Yunita, Hadir. Enda, Hadir. Erni, Eva, Hadir. Fandi, Fata, Fatmasari, Hadir. Ismawati, Hadir. Khairul Anam, Laila, Lilis, Mila, Mila izin, Noval Riyadi, Hadir. Putri, Hadir. Rahmat Mudova, Hadir. Revi, Randy, Sartika, Sukma Sejati, Tri Utami, Vina, Vio, Warsiah. Ya, alhamdulillah kita 80% masuk. Ya, kita akan melanjutkan mengenai tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, siswa harus mampu menjelaskan pengertian pernikahan dengan baik. Nah, jadinya saya berusaha kepada anakku semuanya, nanti kalian harus mampu menjelaskan mengenai pengertian pernikahan. Berikutnya, mengenai tujuan pembelajaran, mampu menyampaikan atau menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua, siswa harus mampu mempresentasikan tujuan pernikahan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Siswa harus mampu menjelaskan mengenai tujuan pernikahan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, siswa dapat menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Hikmah pernikahan dalam Islam, kita memiliki hikmah supaya kita di dalam pernikahan tersebut menjadi baik dan berkah dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jadinya kita harus menjadikan suami istri yang soleh dan soleha dan mendidik anak kita biar soleh dan soleha, biar menjadi investasi atau ladang amal di dunia dan di alam akhirat kelak. Mengenai pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan menurut KBBI. Nikah adalah perjanjian
perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Ini dalam pernikahan. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya. Suami istri, rasa cinta dan kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu kaum yang berpikir. Materi selanjutnya mengenai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan dan saling lain sebagainya. Saling membutuhkan dan lain sebagainya. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hidup. Jadinya kalau kita sudah menikah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Yang ketiga, menjaga akhlak. Dengan menikah, seseorang muslim akan terhindar dari dosa zina. Jadinya kalau kita sudah menikah, insya Allah terhindar dari perbuatan zina. Yang keempat, tujuan yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai melaksanakan pernikahan menjadi ibadah pada suami atau istri. Contohnya, di dalam pernikahan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menikah dulu bergandengan tangan kita berdosa, tetapi sesudah menikah kita bergandengan tangan mendapatkan nilai ibadah. Tujuan pernikahan yang kelima, memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seseorang muslim sudah meninggal dunia adalah keturunan yang soleh dan soleha. Jadinya di dalam tujuan pernikahan yang ketiga kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha untuk melanjutkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki anak yang soleh dan soleha, insya Allah nanti walaupun kita sudah meninggal dunia akan didoakan oleh anak yang soleh dan soleha. Berikutnya mengenai mahram, hukum pernikahan. Nah, kita mengenai hukum pernikahan. Di dalam hukum pernikahan ada wajib, ada sunnah, ada haram, dan ada makruh dan mubah. Nah, hukum pernikahan wajib. Pernikahan dapat dijadikan wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah, serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Contohnya, dia sudah mampu untuk menikah tetapi dia tidak melaksanakan pernikahan. Di dalam hukum nikah, dia takut terjadinya perzinaan. Tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum nikah menjadi wajib. Kita harus segera melakukan pernikahan. Berikutnya, sunnah. Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga, akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskan dalam perbuatan zina. Contohnya, seseorang yang sudah mampu menikah tetapi dia tahan atau bisa menjaga dirinya dengan baik. Contohnya, yang satu masih melanjutkan studi di kota Palembang, yang satunya lagi masih melakukan studi di Jakarta. Nah, dia tidak pernah bertemu
akhirnya nanti sesudah selesai melanjutkan studi, selesai sekolah, dia bisa melakukan pernikahan. Hukum nikah menjadi sunnah. Berikutnya haram. Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memenuhi suatu kehidupan rumah tangga, dan jika menikah ia dikhawatirkan akan melantarkan istrinya. Nah, di dalam hukum nikah haram tersebut, kalau tujuan menikah tersebut untuk menyakiti hati seorang wanita. Berikutnya D, mengenai mahram. Mahram tersebut bisa bersifat langsung, artinya orang yang memiliki darah yang sama otomatis. Ada yang secara otomatis dan ada yang tidak secara otomatis. Di dalam mahram tersebut ada dua, di antaranya mahram mu'abad dan mahram ghairu mu'abad. Mahram mu'abad adalah wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah bercampur, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Ini yang otomatis haram untuk dinikahi selama-lamanya. Berikutnya yang kedua, mahram ghairu mu'abad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya kakak beradik ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, tetapi kakak beradik tersebut masih hidup. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Tetapi kalau kakak beradik pertama menikahi kakaknya, ternyata kakaknya sudah menikah dengan seorang suami, memiliki anak dan memiliki keluarga, akhirnya istrinya meninggal. Istrinya meninggal sedangkan keluarga tersebut sudah ada anaknya, ternyata adiknya belum menikah. Kalau adiknya belum menikah, seorang laki-laki menikahi adiknya untuk membangun rumah tangga, melanjutkan keluarga tersebut, boleh hukumnya. Contohnya istilah orang Jawa, istilahnya ada turun ranjang, boleh hukumnya. Berikutnya yang ke E, mengenai rukun dan syarat pernikahan. Dalam rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan. Yang pertama, syarat rukun nikah ada calon suami. Calon suami harus laki-laki tulen. Berikutnya yang kedua, adanya calon istri. Calon istri yang akan melakukan pernikahan. Calon istri harus perempuan seutuhnya. Berikutnya yang ketiga, adanya wali dari pihak calon mempelai wanita. Wali tersebut terbagi menjadi 2, di antaranya wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah ayah dari mempelai wanita, ayah dari mempelai wanita. Sedangkan wali hakim adalah presiden yang beragama Islam mengutus menteri agama, dan menteri agama mengutus kepada kepala kantor urusan agama. Nah, yang menjadi wali hakim di dalam kecamatan adalah bapak kepala kantor urusan agama. Berikutnya yang keempat, adanya 2 orang saksi. Ada 2 orang saksi. Saksi tersebut adalah orang yang merdeka, orang yang adil, dan orang yang berakal. Yang kelima, ijab qabul. Ijab artinya yang diutarakan oleh mempelai bapak mempelai wanita atau wali nasab. Contohnya, saya contohkan di dalam ijab, saya menikahkan anak saya yang bernama Siti Komkom Mari Kemari dengan mas kawin yang tersebut. Qabul dijawab oleh yang laki-laki, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Nah, ini di dalam ucapan ijab qabul. Berikutnya mengenai pernikahan menurut undang-undang pernikahan di Indonesia. Undang-undang pernikahan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan
baik lahir maupun batin, di antara seseorang wanita dan seorang pria sebagai sebuah pasangan suami istri dan memiliki tujuan untuk memiliki rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini mengenai undang-undang pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri. Nah, hak dan kewajiban suami istri. Para istri memiliki hak dengan baik sebagai kewajiban mereka, sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 288. Nah, ini mengenai tugas atau kewajiban suami dan istri. Sekarang kita akan melihat di layar depan mengenai materi tentang pernikahan. Jadinya silakan disimak, dipelajari nanti materinya yang ada di layar. Sesudah selesai mempelajari materi yang ada di layar, kita langsung melaksanakan diskusi. Ya, silakan disimak materi yang ada di layar. Jadinya kita nanti kalau sesudah menyimak materi yang ada, kita langsung melaksanakan diskusi. Banyak orang tidak paham tentang, saya mulai dulu dengan definisi pernikahan. Dan ini sudah terbit dalam bentuk DVD manajemen rumah tangga Islami. DVD saya bisa dicari, insya Allah ada. Teman-teman Wisol terbitkan, dan juga kalau tidak salah waktu Pak Akbar saya sempat titipin di sini, mungkin di masjid masih ada. Kalau enggak nanti kalau ada yang pesan bisa insya Allah saya bawa pada pertemuan yang akan datang. Intinya saya sebutkan di situ ada tujuan, ada definisi pernikahan. Banyak orang berumah tangga tidak tahu apa definisi pernikahan. Di dalam Islam itu ada definisinya. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan dua lawan jenis anak Adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, serta menyatukan antara kedua keluarga, kedua pasangan, suku dan negara. Itu definisinya. Saya bagi menjadi 3 potongan. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan antara dua anak Adam, dua jenis, ya, dua lawan jenis dari anak Adam, laki-laki dan perempuan. Dari definisi ini keluar tidak boleh nikah sesama jenis, nggak ada homoseksual, nggak ada lesbian. Adanya laki-laki dan perempuan, murni laki-laki full, perempuan full, semuanya. Yang tengah-tengah nggak diterima dalam Islam. Banci, lesbian, homoseksual nggak ada dalam Islam, ditolak semua, dosa besar, hukum, nggak boleh, penyakit. Nabi SAW menyuruh seorang banci yang pernah duduk di sekitar para sahabat, lalu Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengusir, mengatakan keluarkan orang ini dari Madinah, dianggap penyakit, nggak boleh ada. Kemudian dari anak Adam, berarti tidak boleh seseorang Muslim menikah kepada kecuali kepada manusia, tidak boleh nikah sama jin, nggak boleh melampiaskan biologis dengan hewan, sama manusia. Dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara mereka. Jadi ini ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Kalau Anda yang hadir di sini sudah menikah dan belum niat ibadah waktu itu, hanya karena ajakan teman, hanya karena suruhan orang tua, hanya karena kebetulan suka, itu semua tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Pernikahan harus jelas dari awal niatnya karena ibadah, sehingga suka dukanya kita bisa lalui. Yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, memang tujuan pernikahan 50%, 70% hubungan biologis. Allah sudah bebankan. Munafik orang mengatakan tidak butuh lihat lawan jenis. Kita butuh lihat, butuh ngobrol, butuh pegang, butuh cium, butuh curhat, butuh berhubungan jima, hubungan biologis. Itu fitrah. Kalau ada orang tidak butuh ini, dia keluar, abnormal, bukan orang yang normal. Tidak ada di situ dia. Dia keluar dari batas normalnya.
Tapi kalau dia normal, maka manusiawi sekali dia membutuhkan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita caranya dengan akad nikah. Hanya 5 menit. Si wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya fulan bin fulan. Kemudian si laki-laki mengatakan saya terima, selesai. Sah pernikahannya, hubungan biologisnya juga sah. Lalu dikatakan akan menyatukan keluarga kedua pasangan. Jangan antum menikah, targetnya hanya pasangan kita. Kalau kita menikah, tanda kutip kita juga menikah, tanda kutip ya, kita juga menikah dengan keluarganya. Harus siap, ada ipar, ada mertua. Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh. Haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya nggak suka, tadinya dia berikan rumah ibunya di sekitar rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus paham nih. Nggak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan, halal dalam agama Islam. Dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya, halal diceraikan. Nggak boleh. Lain kalau perempuannya memang menikah suaminya nomor 1. Sama Anda juga sebagai laki-laki. Tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya saudara, kita punya ipar. Harus bisa datang ke rumah, bertemu. Ustaz, mertua saya cerewet. Nggak apa-apa, cobaan. Enaknya hidup nggak mau ada cobaan, gimana caranya? Harus ada cobaannya. Ada orang dicoba di pasangan hidupnya, di mertuanya, di iparnya, di anaknya, di tetangganya. Banyak, harus ada cobaan. Kalau nggak ada cobaan, hidup kita datar terus, nggak ada seninya kehidupan ini. Nggak ada seninya, dan manusia nanti tidak akan keluar. Potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada. Kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan? Cobaan ada. Bayangkan kalau hidup kita datar terus gak ada cobaannya, nggak bakal keluar potensi kita. Allah SWT datangkan cobaan itu untuk mengorek, mengeluarkan potensi yang ada. Memang begitu. Hadapi, pecahkan. Pahala sabar didapatkan kapan? Pada saat cobaan datang. Kalau cobaan tidak ada, gimana bisa? Nggak mungkin. Istri kita hidup 20 tahun di rumah tangganya sama orang tuanya dengan pola tertentu, cara makan, cara tidur, cara berpakaian. Kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan, cara hidup dan seterusnya. Lalu kemudian disatukan, tiba-tiba mau bisa baik semuanya? Nggak bisa. Pasti ada penyesuaian. Asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf. Selesai. Dan jangan menginapkan masalah. Jangan pernah menginapkan masalah. Clearkan pada saat itu. Salah minta maaf, saya perbaiki. Kembali kepada hukum Allah. Patokannya agama Allah. Benar salah itu di mata Allah SWT, bukan di mata individu. Banyak orang laki-laki lemah. Begitu istrinya marah sama dia, gara-gara dia pergi ke ibunya, langsung dia, ya sudah saya nggak usah ke ibu deh kalau begitu. Daripada saya ribut sama istri saya. Subhanallah. Dudukan istri Anda. Kamu tahu nggak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya? Durhaka saya kalau nggak kesana. Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Memang harus begitu. Jangan malah salah di sini, kendor. Harus jelas ya. Kalau perlu seorang istri sokong, kamu ke ibumu, ayo saya temanin. Kapan ke ibu, kapan ke ayah. Berikan sokongan. Kemudian dalam pernikahan juga ada tujuan, teman-teman sekalian. Harus ada tujuan. Tujuan pertama itu perluasan hubungan. Memang itu tujuannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku, dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu variasi Allah kasih. Semua kan dari Adam dan Hawa ya. Kenapa ada orang Arab, ada orang Melayu, ada orang bule, ada orang Afrika, suku-sukunya banyak. Ya Allah sengaja buat variasi itu untuk kalian saling kenal, mengenal. Kata ulama tafsir, dengan pernikahan tahu tradisi makanan ini, pakaian ini, terusnya. Ada tujuan. Orang yang melangkah pada sebuah perbuatan tanpa tujuan, maka tidak sampai kepada target yang dia inginkan. Ada orang masuk ke mall, nggak ada tujuannya, nggak ada sesuatu. Dia nanti kacau balau itu. Belanja sembarangan, beli makanan sembarangan, habisin uang percuma, buang-buang waktu, nggak ada tujuan. Nggak bisa. Dalam Islam harus ada tujuan. Saya ke masjid mau sholat, tujuannya sholat, jangan pikirin yang lain. Udah. Lagi mau belanja sesuatu di pasar, memang tujuannya beli sayur, beli tempe, beli segala, beli itu. Ibu-ibu jangan singgah beli daster. Nggak boleh, harus tujuannya jelas. Kalau enggak kemana-mana tuh nanti. Tujuan harus ada. Kita kerja di satu perusahaan, tujuannya ada target. Orang kalau cuma sekedar ya kebetulan supaya saya kerja deh, nggak bakal meningkat prestasinya, nggak bakalan 10 tahun begitu terus jabatannya. Tapi kalau ada tujuan saya masuk di sini apa nih? Kelas tertingginya dalam target tingkatannya apa? 1, 2, 3, 4, 5 jenjangnya. Target saya 2 tahun saya sudah harus sampai di tingkat yang kelima. Harus ada target. Nggak bisa deh, itu dengan tujuan kita masuk ke situ. Tujuan rumah tangga ada. Perluasan hubungan. Kita akan kenal keluarga istri, keluarga suami, jaringannya lebih luas. Yang kedua, tujuannya itu keturunan. Kalau ada laki-laki yang melamar akhwat di belakang sana bilang, saya mau nikah sama kamu tapi nggak mau punya anak ya, tolak langsung. Nggak ada ceritanya. Tujuan pernikahan dari mana? Kita bisa mendapatkan keturunan. Allah SWT jadikan hubungan biologis itu satu-satunya jalan untuk berlanjut generasi manusia. Yadzra'ukum fi, kata Allah. Dengan pernikahan itu Allah jadikan kalian berkembang biak di situ. Memang begitu, tujuannya ada. Yang ketiga, ketentraman. Nikah butuh ketentraman. Cari orang yang akan jadi pasangan kita yang buat ketentraman, dan itu hanya satu poinnya supaya bisa tentram, cari agamanya. Imannya ada. Kita sudah tahu semua itu, maka agamanya didahulukan. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah ada materi mengenai hukum pernikahan atau tentang pernikahan. Ya, silakan kalian diskusikan di dalam kelompok untuk mendiskusikan materi yang sudah dipaparkan tadi. Silakan didiskusikan. Kalian boleh saling bertanya, membuat pertanyaan. Nanti yang menjawab kelompok kawan kalian. Saling sharing untuk mempelajari materi indahnya membangun rumah tangga. Ya, silakan, ada pertanyaan dari salah satu kelompok. Ya, silakan dibaca. Sultan itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan banyak kaum Adam dan kaum Hawa itu berlomba-lomba untuk hijrah dan memperbaiki diri. Tapi sering saya lihat di masyarakat bahwa banyak orang tuh istrinya soleha tapi suaminya itu main judi. Ya. Inti pertanyaannya, kok ada yang istrinya soleha sedangkan suaminya nggak soleh, ya? Nah, ya. Ada yang bisa menjawab? Kelompok yang lain, contohnya yang ada di tengah-tengah masyarakat, ada yang istrinya solehah, rajin beribadah, sedangkan suaminya nggak soleh, nah, nggak taat beribadah. Ya, silakan kelompok yang lain, ada yang bisa menjawabnya? Silakan. Ya, silakan. Jadi hal yang seperti itu sudah terjadi dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya zamannya
Firaun. Istrinya solehah banget dan suaminya mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Jadinya itu. Dan juga ada dari Nabi Nuh, yang Nabi Nuhnya sendiri taat beribadah sedangkan istrinya tidak. Nah, ini sudah dijelaskan oleh kawan kalian mengenai istri yang rajin beribadah sedangkan suaminya tidak rajin beribadah. Nah, ini sudah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wajar kalau sampai saat ini terjadi. Contohnya, suaminya nggak rajin beribadah, istrinya rajin beribadah, atau sebaliknya, suaminya rajin beribadah, sedangkan istrinya tidak rajin beribadah. Yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh sebagai tuntunan atau nabi, sedangkan istrinya diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau, sedangkan dia merekrut anaknya yang bernama Kan'an, akhirnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya, silakan kelompok yang siap untuk bertanya, silakan kelompok ini. Ya, silakan. Gimana hukumnya nikah kontrak dalam agama, boleh nggak Pak? Nah, menikah kontrak, ya ada yang bisa menjawab nikah kontrak? Ya, kalau nggak ada yang bisa menjawab, nikah kontrak sekarang di dalam agama Islam dilarang. Kenapa dilarang? Karena nantinya kalau kontraknya sudah habis, di dalam pernikahan sudah mendapatkan anak dan istri, takutnya nanti istri dengan anak-anaknya akan terbengkalai atau tidak ada yang mengurusi lagi. Nah, ini dinamakan di dalam hukum pernikahan nikah kontrak dilarang oleh agama karena menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Ya, bisa dimengerti? Ya. Berikutnya, kalau ada pertanyaan lagi, ya silakan. Belakang. Itu apa namanya nikah muhalil? Nah, ada yang bisa menjawab mengenai pernikahan muhalili atau seseorang wanita yang sudah ditalak 3 kali kepada suaminya, tetapi suaminya masih I love you kepadanya. Ya, ada yang bisa menjawab? Nah, saya jelaskan mengenai pernikahan muhalili. Pernikahan muhalili, seorang laki-laki sudah mentalak istrinya sampai 3 kali berturut-turut. Akhirnya suaminya tidak boleh rujuk lagi sebelum istri tersebut dinikahi oleh orang lain. Sesudah dinikahi oleh orang lain, dicerai oleh orang lain tersebut, barusan boleh menikah. Contohnya, takutnya terjadi, bro, kalian menikahi mantan istri saya. Sesudah menikahi, nanti ceraikan, saya akan melanjutkan hubungan pernikahan dengan dia. Ternyata kawan kalian yang disuruh untuk menikahi mantan istri kamu, dia I love you beneran dengan istrinya. Akhirnya dia tidak melepaskan istrinya, jadinya istri yang pertama sampai menalak 3 kali tinggal gigit jari, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bisa dimengerti mengenai pernikahan muhalili? Diangkat kepalanya. Sesudah diskusi, sekarang kalian mengerjakan LPD, lembar kerja peserta didik. Ya, silakan dikerjakan setiap kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, silakan. Sudah selesai belum mengisinya? Ya,
tinggal nomor 5. Silakan dikerjakan. Ya, berikutnya kelompok ini sudah selesai? Ya, sudah? Nah, ya, sudah selesai semuanya. Nah, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan NKBD-nya. Ya, silakan selesaikan. Ya, siapa di antara kelompok kalian yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita tadi? Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi pernikahan adalah penyatuan dua anak Adam, laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan ritual agama dan termasuk ibadah. Kemudian tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, kemudian mendapatkan ketenangan hidup, kemudian untuk membentengi akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan saleha, dan menegakkan rumah tangga yang islami. Ya, ini dari penjelasan kelompok ini. Berikutnya kelompok yang lain ada mengenai kesimpulan? Sudah, kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan mengenai pernikahan. Di dalam pernikahan, tujuan untuk pernikahan kita untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, biar kehidupan kita di dunia ini bisa berkembang semaksimal mungkin dan bisa menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dalam tujuan pernikahan untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, walaupun nanti orang tuanya sudah meninggal dunia, ada generasi berikutnya, ada pahala yang tidak akan putus, adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Nah, ini mengenai kesimpulan pernikahan. Pada pertemuan hari ini kita tadi sudah membahas mengenai indahnya membangun rumah tangga atau pernikahan. Saya cukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.